Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada al-muttaqin bi jannati wa na'im wa tawa'ada al-zalimin bi jahannam wa 'adzabin alim. Fama lahum min shafi'in illa sadiqin hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan dan nikmat karunia serta hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih dapat memegangkan diri kita, mengayunkan tangan kita menuju Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang datang dengan agama Islam yang mulia, yang telah berhasil merubah tatanan kehidupan dan pola pikir manusia dari tatanan kehidupan dan pola pikir yang berakhlakul jahiliyah serta akhlakul terbuka kepada tatanan kehidupan dan pola pikir zaman Islamiyah dan penerapan keagamaan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, alangkah baiknya khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan umumnya pada jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithal awamirillah azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi subhanahu, yaitu melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabu nawahihi, dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, khatib akan membawakan sebuah tema yaitu dengan judul keutamaan akhlakul karim. Di era globalisasi saat ini, khususnya di kalangan generasi muda, sebagai aspek masa depan bangsa, kini telah terbuai
Lihatlah para pemuda bangsa ini, lihatlah para generasi muda bangsa ini. Mereka dimanjakan suatu teknologi yang dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat digunakan sebagai media jual beli antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Hadirin, alat komunikasi saat ini tidak hanya juga digunakan sebagai media jual beli, akan tetapi juga telah merusak banyak generasi muda, merusak moral dan akhlak generasi muda sekarang ini. Melalui apa ini? Melalui orang tua yang membiarkan anaknya berkomunikasi dengan alat tersebut, sehingga anak ketagihan dengan alat komunikasi tersebut. Game-game mulai terlalu dimainkan, tontonan-tontonan yang sepantasnya tak pantas dia tonton. Hadirin, sehingga ia terjerumus ke dalam perangkapnya syaitan dan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana membentuk kepribadian seorang generasi muda yang apabila telah rusak moral dan akhlaknya dikarenakan budaya-budaya, sehingga nasihat-nasihat yang baik pun tidak lagi menyentuh hati. Adapun cara mengatasinya adalah yaitu menanamkan akhlakul karimah di dalam dirinya, di dalam hatinya, yaitu melalui pendidikan-pendidikan di dalam konsep Islam. Dengan mengikuti seorang insan kamil, yaitu Nabi Muhammad SAW yang paling baik daripada dia. Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah yang paling baik daripada dia. Sebagai bukti dari ayat tersebut adalah nama Nabi Muhammad SAW terkenal seluruh penjuru dunia. Bahkan penulis dan sastrawan yang berasal dari Amerika Selatan dan menulis tentang Nabi Muhammad SAW dari 100 pemimpin terkenal dunia, mereka merupakan nama Nabi Muhammad SAW di dan terkenal. Dikarenakan apa tadi? Dikarenakan yaitu mulianya, tingginya martabat dan Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama penyabar, lemah lembut dalam berbicara, tidak berdendam, pemaaf dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa sifat daripada Rasulullah SAW, di mana pada suatu hari Rasulullah pernah beristirahat di bawah sebatang pohon dan tertidur. Tak lama kemudian datanglah seorang kafir Quraisy dengan pedang terhunus seraya menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apabila aku membunuh Muhammad, siapa yang akan menolongku?" Maka tak lama kemudian Rasulullah SAW terbangun dan tertidur ketika di depannya seorang pemuda yang dengan pedang terhunus. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan lembutnya itu, yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian pemuda tadi berkata, ia terjatuh dan pedangnya itu terjatuh. Maka Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut dan berkata, "Wahai fulan, apabila aku membunuhmu, maka siapa yang akan menolongmu?" Maka seorang kafir Quraisy berkata, "Terserah kepada Allah, wahai Muhammad. Terserah kepada Allah, wahai Muhammad." Lalu Rasulullah SAW mengembalikan pedang tersebut kepadanya dan memaafkannya.
dan seketika itu pula pemuda tadi menyatakan masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah singkat di atas adalah yaitu sifat memaafkan dan tidak mendendam yang dimiliki oleh Rasulullah SAW walaupun kepada lawan sekalipun. Disinilah letak tinggi akhlaknya Rasulullah SAW yang memaafkan walaupun kepada lawan sekalipun, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila kita sebagai generasi muda haruslah kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW dari masanya. Yang dalam kepemimpinannya ia mempunyai empat sifat. Yang pertama, dapat dipercaya, jujur, amanah, dan tabligh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sifat tersebut adalah akhlakul karimah adalah budi pekerti dan budi pekerti dari tingkah laku yang mulia, sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan kepada generasi muda yang akan menjadi turga, yang akan menjadi pemimpin Islam di masa depan bangsa, maka hendaklah ditanamkan akhlakul karimah pada dirinya, yaitu melalui pendidikan dalam proses Islam. Oleh karena itu, kepada bapak yang memiliki putra putri, maka motivasikanlah mereka agar bisa menempuh pendidikan dalam proses Islam, baik dalam daerah maupun di luar daerah. Hadirin sedang bermaklumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan di dalam sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama pada hati yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum innahu huwas samiul 'alim. وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا
لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.